Oke, halo semuanya. Jadi kali ini bakal video unboxing kan ya. Ini gua ditawarin opsi upgrade kemarin. Jadi yang sekarang ini HX11 kalau gua gak salah ya. Ini model barunya dan ya memang gua nambah ya karena upgrade. Dan ini mau ya kita unboxing ya. Oke, jadi di sini ini kayaknya lemnya ini ya. Jadi dia nggak perlu pakai apa ya cutter gitu kayaknya. Pakai tangan juga bisa nih. Gua buka pakai tangan. Dan iya ini gampang kok bukanya. Tapi tenang aja di sini dari yang gua pegang ini lumayan tebal packingnya dan ya ini beneran ini pakai di bubble wrap lagi. Lumayan tebel lah ya. Dan ya memang dapat dapat yang mulus gitu, gak ada bekas bentrokan. Dan ini ada nota ya di luar ya. HX11 AFJT HX11 Gaming. Ya memang produk gaming ya. Ini boxnya ya. Kalau kalian lihat ya. Ya sama kayak ini ya, kayak kayak apa ya HX8 ya. Dan di sini ada tulisan Play Like Champion. Nice. Dan ini ya kalau gua RMA dan upgrade katanya ini garansinya jalan lagi, reset lagi ke 2 tahun ya. Jadi nice gua bilang ya. Walaupun sebenarnya gua gak butuh mic-nya. Crystal clear mikrofon di sini. Kemudian gak ada audio delay katanya ya. Karena gua belum nyoba gitu. Tapi dari desain gambar di sini ini kayaknya agak dibuat premium ya. Kalau kemarin itu terasa plastik banget. Ini 20 Hz sampai 20 kHz gitu. Susah bilangnya. Mix sensitivity-nya di 106, kurang lebih 2 dB. Impedance-nya 16 ohm, kurang lebih 15%. Panjang kabelnya 1,25 meter. Ya, ini kalau buat mobile ya gak masalah sih, tapi kalau gua coloknya di PC gitu. Ini kalau bisa sih udah 2 meter gitu kalau gua prefernya. Karena wire ya, kabel gitu. Pluggable long microphone. Kalau mic-nya kemarin sih gua kurang suka ya kalau yang versi AX8. Dan ini kayaknya bentukannya sama sih. Ya, tapi kira-kira inilah ya speknya dan ininya. Jadi drivernya ini dia pakai 10 mm dan memang katanya sih lebih bagus, tapi gua gak bisa review sekarang karena gua belum coba ya. Jadi sekarang kita coba buka aja. Di sini ya. Di atasnya udah ada kok yang bisa dibuka gitu. Jadi gak butuh cutter sepertinya. Kayak gini aja, dikelupas saja. Di sini ada kayak putih gitu. Gua gak tahu sih bekas apaan ini. Entah cacat pabrik atau bekas benturan, gua gak tahu. Tapi untuk unitnya sendiri, dia aman kok. Ini gak ada bekas rusak, bekas hantaman gak ada kok. Jadi nice saja gitu. Dan memang kendalanya dari box ini ya, yang HX8 sampai yang sekarang ini, lu bisa lihat sendiri. Ya memang nggak masalah sih, ini bisa sendiri sih kalau diakalin ya ngeluarinnya. Tapi ya kalau model kayak gini ya bagusnya kalau bisa ditarik langsung gitu kan. Tapi yang terjadi di sini ya dia suka nyangkut gitu. Oke, sekarang dia udah ya. Ini unitnya. Dia dapet tambahan cadangan earbud ya, kayak gini. Dan ini untuk IM-nya ya, unitnya IM-nya ini gua lumayan suka ya. Jadi di sini dibuatnya agak bening gitu. Terus ada logo X punyanya JT ya, JTX gitu. Walaupun yang merahnya ini
Kalau kalian pegang ini ngerasa plastik banget gitu. Tapi overall enak aja gitu ya. Ini ada improvement dari segi desain dan estetika. Walaupun dari segi suara kita belum tahu ya. Untuk kontrol juga udah dibikin agak premium ya, ada logo di sini, logo JT gitu. Dan ini ada controllernya juga, volume up sama switch ya, tombol merahnya ini. Ini udah ada dikasih untuk kabel manajemennya ya, jadi enak aja, biar rapi gitu. Dan ini ada tutup buat ininya. Dan desain dari ini ya, kalau kalian lihat ini nggak siku ya sudutnya. Jadi kayaknya ini ergonya dibuat agar ergo gitu. Ini kemudian ini gak ada kartu garansinya ya, cuma nota doang, cuma nota gitu. Dan ini mic, gue pikir ini kayak ini ya, kayak yang kemarin, tapi ternyata dari segi bentuk ini beda loh. Dan ini lebih kokoh besinya. Kalau kemarin itu loyo ya gue bilang besinya ya, walaupun masih bisa dibengkokin ya, tapi kalau yang dibanding kemarin ini lebih kokoh gitu feel ya, dibandingin dengan HX8 ya. Jadi versi yang baru ini ada HX10 sama HX11. Oke, jadi di sini kita bakal bahas ini ya, review gua ya, headset GTX ya brandnya. Gaming series modelnya ini HX11 ya. Jadi ya kalau gua bilang memang ada kurang dan lebihnya ya. Namanya juga ya, kalau gua kategorikan ini masuk ke headset budget ya. Karena ya namanya budget gitu. Di price range-nya itu memang di price range budget. Jadi kalau kalian cek sekarang itu kira-kira ya ini ada di harga 169 sampai 200k ya. Itu pun masih promo katanya. Dan ini dari segi estetika yang udah gua bilang ya. Ini lumayan ini ya, lumayan bagus gua bilang. Logonya juga gak apa ya gua bilang ya, gak lebay gitu. Kalau GTX ini ya, dia cukup dikasih simple aja tanda X di sini. Kalian bisa lihat. Ini ya, ini kurang terang ya, maaf ya. Emang nggak pakai lightning di sini, ala kadarnya aja. Dan ya memang gue kurang suka ini yang di sininya, yang merah ini. Ini kesan plastiknya ini kalau gue bilang ya gak ini apa? Bukan gak matching, tapi kalau dilihat di fisiknya, lu lihat dengan mata langsung ya ini kayak plastik banget gitu, yang bikin kayak murahan gitu. Tapi sedangkan desain kayak keramik di luarnya ini, lapisan ini gak matching sama si merahnya ini yang bahannya itu loh. Kalau dari desainnya ini gue bilang, kalau dari konsep 3D-nya mungkin di konsepin dulu ke 3D. Ini udah bagus kok. Tapi ya bahan si merahnya ini yang gue kurang suka gitu. Ini kelihatan murah gitu. Ya walaupun memang gue gak bisa justifikasi harganya mahal atau murah ya, memang masuk budget ini. Ya, tapi kalau bisa ya mungkin bisa diimprove ya untuk kemudian hari mungkin. Dan memang di sini nggak cuma desain doang ya, nggak cuma estetikanya doang, tapi dari bentuknya ini, bentuk IM-nya ini, chance-nya ini kalau gua bilang dibandingin seri sebelumnya yang pernah gua pakai ya. Jadi gua pakai itu HX8 dan iya, gua tahu ini bukan komparasi yang gua bilang gimana ya, yang pas gitu ya, yang relevan gitu, karena HX8 ya dibanding dengan HX11 yang sekarang keluar itu kan udah beberapa generasi. Nah, jadi di sini HX8 itu di sekitar 100 sampai 150k ya. Dan iya memang dari segi harga pun dia lebih murah, dan ya setelah pemakaian gue bilang ini jauh loh. Kualitasnya jauh sama HX8. Ini bagus ini sih. Lebih bagus ini. Dan
Ya di mana-mana lebih bagus ini, build quality-nya juga lebih enak, lebih bagus ini kayaknya dari yang gua rasakan. Kalau HX8 itu build quality-nya ya nggak bisa diharapkan lah ya, karena memang kayak IM 100 ribuan gitu, nggak bisa dijustifikasi. Tapi dari keawetan itu dia tahan sampai 8 bulan di gua ya. Ya ini usage dari pengguna tetap berpengaruh, tapi kalau dari gua yang biasa 1 bulan kalau IM 100K itu dipakai udah rusak, nah itu nice to have sekali ya. Dan ini cover garansinya itu 2 tahun. Ini gua bilang untuk price range di 100 sampai 150K, lu mau beli headset atau IM yang gaming ya, itu rata-rata 3 bulan ini dapetnya ini. Dan ini dia berani ngasih 2 tahun buat cover garansi. Dan ini berarti brandnya ini percaya atau yakin banget sama durability dari produknya. Dan ya memang nggak sampai 2 tahun ya kalau HX8 gua nggak tahu ini bakal berapa lama juga. Tapi ya covernya 2 tahun intinya, dan lu bisa ganti barang baru gitu, nggak pakai bekas servisan, langsung unit baru katanya jaminan di sana dari tokonya. Dan iya kalau gua kemarin klaim garansi memang bisa diklaim unit baru ya, tapi memang lagi kosong kemarin. Dan akhirnya gua nunggu aja gitu karena katanya yang HX10 dan HX11 ini launching. Dan sudah launching gua cek lagi kayaknya lebih better buat upgrade gitu, dan ya gua upgrade. Untuk segi minus ya gua bahas minusnya dulu. Jadi di sini nilai jual dari headsetnya ini, dari IM-nya ini, dia bilang ini adalah IM multi platform. Yang kalau gua bilang ini gak juga sih. Ya, ini bisa dicolok asal lu punya jack 3,3 mm ya. Di sini udah ada di spesifikasinya di boxnya. Tapi masalahnya di sini adalah kualitas di PC dan di headphone ya. Jadi yang gua rasakan itu kalau di PC itu kalau lu bawa buat daily drive dengerin musik, dia flat ya karakter suara yang keluar itu dari PC. Dan kalau di HP ya itu jelas lebih bagus gitu, kayak lebih optimize aja. Mungkin karena ini eh di PC dan di HP itu ada kodeknya yang beda ya, DAC ya kalau orang bilang ya. Gua nggak tahu juga karena gua kurang dalam soal audio ya. Tapi intinya dia itu semacam engine dari HP buat ngolah audionya itu juga beda dari PC. Dan ini yang gua rasakan si IM ini, earphone ini dia lebih cocok dibawa buat lu yang suka main pakai HP ya. Apalagi yang buat gaming. Tapi kalau di HP lu mau dengar musik juga masih enak pakai ini. Tapi kalau lu main di PC, lu bawa daily drive buat musik, ini kalau gua pribadi ini lebih ke flat suaranya. Lebih ke pure plus flat. Jadi bukan nggak enak ya. Ini lebih apa ya? Kalau lu udah nyentuh audio yang memang buat musik minimal HD 2000 lah, walau itu keluaran lama ya, lu bakal ngerasain bedanya. Itu nggak crispy ya kalau gua bilang, suaranya itu nggak renyah diolah sama telinga. Nah, dan ini ya mau gimana, gua gak bisa justifikasi ataupun ngeluh ya di harganya yang 150 ke atas ya, di bawah 200k gitu. Lu bandingin sama headset atau gear lain ya, kebanyakan juga ini masih bisa bersaing dan bisa menang gua bilang dari segi suara. Apalagi di sini lebihnya itu sebenarnya memang bukan buat ini, bukan buat musik gitu kan, karena ini seri gaming. Ya kalau buat daily drive musik itu ya cuma bonus kalau gua bilang. Dan ini minusnya lagi yang gua bilang sih, ini di splitter ya. Jadi kalau di HP gua rasa mic-nya berfungsi baik ya, walaupun gua belum coba ya. Tapi seharusnya berfungsi baik. Tapi kalau dibawa ke PC, ini dia gak dikasih splitter tambahan dan gua belum coba ya. Jadi gua masih record pakai mic eksternal. Dan iya memang gua gak butuh mic-nya. Jadi gua gak tahu sih, gua belum coba. Tapi bagusnya sih kalau dia jual portabilitas di sini, ya seenggaknya kasih adapternya gitu buat di PC juga. Dan kalau dari bagusnya sekarang ya,
Ini dari fittingnya ke telinga, ini bisa dibilang nyaman gitu. Kalau di HX8 itu gua udah sakit telinga kalau dipakai lebih dari 4 jam. Kalau ini bisa seharian sih baru kerasa. Dan iya seharian itu mau IM manapun gua rasa juga bakal sakit ya telinga ya karena pemakaiannya jangka lama. Dan di sini kalau detail suara ya, kita bicara game FPS, itu kalau game FPS gua yakin dan gua berani jamin ini kalau lu bandingin sama embel-embel gaming mau headset ataupun IM, ini bisa menang kok. Dia dari segi detail suara ini dapat banget. Benar-benar detail dan pengujian gue ini di Valorant ya. Jadi bisa jadi aja gamenya gak optimize. Tapi kalau dari Valorant ini lu bandingin ke headset 200 ribuan, 300 ribuan ini masih bisa bersaing. Ini detailnya ya kalau gue bilang detailnya itu langkah step dari orang itu lu tahu dia posisi di kanan di kiri lu itu jelas banget. Audionya sangat detail ya. Ini kayak lu feelingnya ini kayak lu denger suara 8 dimensi dari video musik ya yang di YouTube itu. Jadi suara step orang di kiri ya di kiri, benar-benar jelas. Walaupun gua gak bisa justifikasi ini bakal bisa bersaing sama headset premium yang 1 jutaan ke atas gitu. Ya dari segi harga aja udah jauh ya kan. Jadi lu gak bisa expect ini bakal apa ya gua bilang bakal wah itu. Tapi di price dia lagi balik-balik lagi ini bisa gua bilang ini termasuk kere-hore juga ya. Walaupun dari brandnya sendiri memang buat gaming kurang terkenal. Dan sebenarnya memang kalau dia mau serius gua bilang ini bisa jadi potensi yang bagus sebenarnya. Ini benar-benar headsetnya dari segi kualitas suara ya. Ini lumayan bagus sebenarnya. Ya walaupun gua gak bisa bela-belain sebias-biasnya ya, gua objektif aja di sini. Dan di sini memang ada kurang dan lebihnya aja gitu kan. Dari segi kabel ya, minusnya lagi ini. Ini kabelnya ini pendek. Masalahnya di sini. Karena ya gua daily drive gua pakai IM ini ya buat PC. Di 1,3 meter. Ini dia gak bisa ditaruh di back panel ya, slot back panel di PC. Bisa ditaruh tapi ya mepet gitu. Pas-pasan bener dan itu gak nyaman. Jadi gua mau gak mau pasang di front panel. Yang di sini gua gak tahu ya, mungkin ini PC gua atau gimana. Kalau di back panel suaranya lebih kecil lagi. Dan kalau di front panel baru kerasa normal gitu. Jadi kalau gua bilang sih ini cocok buat lu yang pengen main game-game FPS ya. Tujuannya cuma buat gaming aja. Atau lu yang mainnya mobile, main di HP atau di tablet gitu. Ini udah lumayan sih untuk harganya gua bilang. Mungkin ini aja kesimpulan gua ya. Jadi pengujiannya ini di 2 platform PC sama mobile dan di daily drive sekurang lebih seminggu baru gua bisa dapet kesimpulan kayak gini ya. Oke, see you next time. Bye bye. Jangan lupa di like dan di subscribe kalau membantu video dari gua.